Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur hari ini kami boleh bertemu kembali, beribadah kepada Engkau, mengingat akan kematian Kristus bagi kami. Di tengah-tengah situasi yang kurang baik ini Tuhan, biarlah hati kami tetap boleh menikmati firman Tuhan, meskipun kami tidak bisa bertatap muka dan beribadah bersama-sama. Berkati pemberitaan firman pada hari ini, dan biarlah setiap kami boleh dibangunkan kembali akan kerohanian kami, mengingat akan cinta kasih Tuhan bagi kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, jemaat GBI Kapasari yang saya kasihi. Hari ini kita beribadah kembali di dalam satu suasana yang kurang kondusif, di mana kita tidak bisa beribadah secara langsung. Saya tidak bisa melihat saudara, tetapi paling tidak saudara masih bisa melihat saya melalui rekaman pada pagi hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu beberapa waktu ini dunia mengalami banyak kegoncangan, kekhawatiran, dan masalah karena virus corona yang merebak di berbagai tempat, termasuk di negara kita dan di dalam kota kita Surabaya ini. Apa yang terjadi banyak menimbulkan satu kesedihan, menimbulkan satu keterpisahan. Ada keluarga yang harus terpisah dengan anggota keluarga lain karena harus dirawat, dan paling menyedihkan adalah harus kehilangan daripada anggota keluarga yang mereka cintai. Dan tema ini, ada tema keterhilangan, menjadi satu hal yang menjadi banyak perenungan bagi kita pada akhir-akhir hari ini. Nah saudara, tema inilah yang juga akan menjadi landasan bagi kita mengingat akan Jumat Agung pada hari ini. Saya akan membawakan tema yang diambil dari perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mari kita membuka Alkitab kita dari Matius 27 ayat 45 sampai ayat 49. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segera datanglah seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan merenungkan salah satu pertanyaan yang begitu penting di dalam Alkitab, di dalam peristiwa kematian dan penyaliban Yesus Kristus. Nah saudara, kita tahu bahwa di atas kayu salib Tuhan Yesus tidak banyak berbicara. Dia hanya mengucapkan 7 perkataan yang terkenal, disebut sebagai 7 perkataan salib. Nah saudara, sebelum saya membahas akan ayat ini, saya ingin mengajak kita melihat saudara, dari mana sebenarnya 7 perkataan salib ini menjadi satu tema yang begitu terkenal di dalam Alkitab. Karena kalau kita melihat di dalam Alkitab sebenarnya di dalam 4 Injil tidak mencatat secara berurutan. Oh, ini kalimat pertama Tuhan Yesus ngomong ini, kalau kalimat kedua tidak demikian saudara. Tetapi 7 kalimat ini itu tersebar di dalam 4 Injil. Maka ketika kita merenungkan dari mana pentafsir Alkitab ini menyusun, oh ini kalimat pertama, ini kalimat kedua, sampai kalimat yang ketujuh, itu bukan berdasarkan urut-urutan waktu atau chronological order, tetapi kalimat 7 perkataan ini disusun berdasarkan urut-urutan logika atau logical order. Artinya begini saudara, tidak mungkin di atas kayu salib tiba-tiba Tuhan Yesus langsung ngomong, Bapak ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Nah ini menjadi satu hal yang konyol. Maka penafsir itu menyusun, dan ini menjadi satu kesepakatan yang diterima oleh gereja selama ribuan tahun. Kira-kira susunannya seperti ini. Kalimat pertama, Tuhan Yesus berkata,
Bapa, ampunilah mereka. Kalimat kedua, Tuhan Yesus berkata kepada penjahat di sebelahnya, hari ini engkau dan aku bersama-sama di Firdaus. Saudara, kalimat pertama dan kalimat kedua ini itu diambil dari Injil Lukas. Dan kalimat ketiga diambil dari Injil Yohanes. Tuhan Yesus berkata kepada ibunya, perempuan, inilah anakmu, anak, inilah ibumu. Dan kalimat yang keempat yang menjadi renungan kita, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu muncul di dalam dua Injil, Matius dan Markus. Lalu Injil Yohanes kembali mencatat perkataan Tuhan Yesus yang kelima dan yang keenam, di mana Tuhan Yesus berkata, aku haus dan sudah selesai, it is finished. Dan kalimat terakhir, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, itu kembali diambil dari Injil Lukas. Jadi saudara, secara rangkuman, kira-kira 7 perkataan kayu salib itu berisi seperti ini. Lukas mencatat 3 kalimat, Yohanes mencatat 3 kalimat, dan Matius dan Markus hanya mencatat 1 kalimat yang sama, yaitu Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara-saudara, pertanyaan Tuhan Yesus di atas kayu salib ini menjadi satu kalimat yang unik di antara 7 perkataan yang lain. Mengapa saudara? Karena inilah satu-satunya pertanyaan yang muncul dari mulut Tuhan Yesus pada waktu dia disalib. Saudara, dari 7 perkataan yang Tuhan Yesus katakan ini, semuanya bernada statement, pernyataan. Bapa, ampuni mereka, hari ini kau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Hanya satu-satunya kalimat ini yang bersifat pertanyaan. Keunikan kedua saudara dari kalimat Tuhan Yesus ini adalah muncul persis di tengah-tengah dari 7 perkataan kayu salib. Saudara-saudara, 7 perkataan kayu salib, 1-3 bersifat statement, 5-7 juga bersifat statement biasa. Tetapi yang tengah-tengah persis, yang keempat, justru adalah kalimat di dalam bentuk pertanyaan. Dan yang keunikan ketiga, inilah satu-satunya juga kalimat di mana Tuhan Yesus menyebut Bapa dengan istilah Allahku, Allahku. Nah saudara-saudara, hari ini kita akan merenungkan makna dari pertanyaan ini yang Tuhan Yesus pernah katakan di atas kayu salib. Di dalam ayat 45 saudara, di sana dikatakan bahwa mulai jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Maka kira-kira ada 3 jam meliputi kegelapan di mana peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Kita tahu Tuhan Yesus kira-kira disalib 6 jam lamanya, dan 3 jam diantaranya itu merupakan kegelapan yang luar biasa. Seorang teolog terkenal bernama Charles Spurgeon mengatakan, it was midnight at a midday. Itu satu kegelapan tengah malam di siang hari bolong. Saudara, kita pernah mengalami yang namanya kegelapan di siang hari, bukan? Kalau musim hujan, biasa kita akan melihat, mendung. Kita melihat mendung itu begitu gelap, seolah-olah sudah sore. Tetapi saudara, apa yang terjadi di dalam peristiwa penyaliban Tuhan Yesus itu adalah satu kegelapan yang luar biasa. Satu kegelapan yang mungkin tidak pernah dilihat oleh orang di dalam zaman itu, yang membuat mereka bertanya-tanya. Nah saudara, di dalam momen kegelapan seperti itulah, Alkitab mencatat di dalam ayat 45, Yesus berseru kepada Bapaknya dengan sebutan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, yang menjadi pertanyaan adalah saudara, mengapa Tuhan Yesus berteriak kepada Bapaknya di tengah-tengah kegelapan seperti ini? Kenapa enggak sebelumnya pada waktu matahari terang, Yesus berseru, Allahku, Allahku, meninggalkan aku? Saudara, kenapa di dalam momen kegelapan seperti inilah Tuhan Yesus merasa ditinggal oleh Bapaknya? Ini menarik saudara, kalau kita mengerti prinsip kegelapan di dalam Alkitab. Semua Alkitab mengatakan bahwa kegelapan itu bernada negatif. Yohanes, Injil Yohanes
bicara terang dan gelap. Terang itu selalu di dalam arti positif. Terang itu menunjuk kemuliaan Allah. Gelap itu berarti sesuatu yang buruk, sesuatu kuasa kegelapan dan sebagainya. Nah saudara, itulah yang muncul di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab kadang-kadang disebut dengan dualisme terang dan gelap, di mana kegelapan itu selalu memiliki arti yang tidak baik. Dan di dalam momen kegelapan inilah saudara, beberapa pentafsir memberikan tafsiran kepada kita. Ada yang mengatakan, mengapa hari itu terjadi kegelapan yang luar biasa? Sebab Allah menutup wajahnya melihat kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Jadi ini tafsiran pertama, karena di situ ada orang Yahudi, orang-orang Romawi, orang-orang biasa yang menyalibkan Tuhan Yesus. Allah menyatakan kesedihannya, menutup wajahnya melihat kejahatan mereka. Ada yang mentafsirkan yang lain, bahwa kegelapan itu menggambarkan gelapnya hati manusia secara umum yang menyalibkan anak manusia. Nah saudara, tafsiran-tafsiran ini menurut saya kurang tepat kepada sasaran. Kegelapan di sini itu memiliki arti yang lebih tepat, menunjukkan murka Allah kepada anaknya sendiri. Ini tafsiran daripada Bapak Reformator John Calvin, mengatakan bahwa kegelapan itu display the word of God, menyatakan atau memunculkan murka Allah bahkan kepada anaknya sendiri. Jadi saudara, kegelapan di dalam peristiwa penyaliban Tuhan Yesus itu bukan ditujukan kepada orang Yahudi, bukan ditujukan kepada prajurit Romawi, tetapi kegelapan itu betul-betul bermakna khusus kepada Yesus Kristus. Dan momen itu Yesus Kristus tahu dan menyadari, maka dia berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Saudara, itulah momen yang paling terpedih di dalam hidup Tuhan Yesus. Nah, momen itulah di mana kita melihat satu-satunya perasaan yang terdalam dari Yesus Kristus ditinggal oleh Bapaknya sendiri. Kita akan menggali dua kalimat ini saudara. Yang pertama, Tuhan Yesus mengatakan, "Allahku, Allahku." Tadi di awal khotbah saya mengatakan dan mengajak kita melihat 7 perkataan salib. Di dalam 7 perkataan salib kita akan menemukan 2 kali Tuhan Yesus menyebut Bapa. Perkataan pertama dan perkataan yang ketujuh. Bapa, ampuni dosa mereka. Dan yang ketujuh, Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Dan saudara-saudara lihat, di dalam kalimat yang keempat ini, Tuhan Yesus memanggil Bapaknya tidak lagi dengan sebutan Bapa, tetapi dengan sebutan Allahku, Allahku. Nah saudara, yang ketika kita melihat kalimat ini, ada satu hal yang perlu kita pelajari saudara, melihat relasi Kristus dengan Bapaknya di surga. Yang pertama saudara lihat, bahwa ketika kita melihat di dalam kitab Injil, kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus itu berbeda dengan Allah Bapa. Saudara-saudara, banyak orang Kristen bingung antara pribadi Tuhan Yesus dengan pribadi Bapa. Sehingga seringkali Tuhan Yesus itu disamakan, diidentikan dengan Bapa. Di dalam 4 Injil, berbagai ayat menunjukkan Tuhan Yesus memiliki pribadi yang berbeda dengan Bapa. Pada waktu Tuhan Yesus dibaptis, di situ Allah Bapa berkata, "Ini anak yang kukasihi." Termasuk di dalam peristiwa penyaliban Tuhan Yesus ini, Tuhan Yesus berulang kali berseru, "Bapa, Bapa." Dan di dalam ayat ini, "Allahku, Allahku." Maka saudara, ketika kita melihat relasi dari Allah Tritunggal, kita harus ingat satu hal, bahwa masing-masing dari Allah Tritunggal itu adalah 3 pribadi yang berbeda. Mereka bisa bercakap-cakap, mereka bisa saling mengasihi, mereka bisa saling berdiskusi satu dengan yang lain. Maka di dalam kalimat ini saudara, ini satu-satunya kalimat yang unik di dalam masa perjalanan hidup Tuhan Yesus di dalam dunia. Dia memanggil Bapaknya dengan sebutan Allahku, Allahku. Kalau kita ingat bagaimana Tuhan Yesus mendidik murid-muridnya, Tuhan Yesus selalu mengajarkan, berdoalah demikian, Bapa kami di surga. Tuhan Yesus selalu mengajak murid-muridnya memanggil Allah dengan sebutan Bapa.
Tetapi saudara, di dalam momen itu Tuhan Yesus merubah sebutan itu menjadi Allahku, Allahku. Dan Alkitab mencatat di dalam Injil Matius dan Markus dengan bahasa yang berbeda. Saudara, kalau kita tadi melihat di dalam Injil Matius, di sana dikatakan Eli, Eli, lama sabachthani. Di dalam Injil Markus, di sana menggunakan kata Eloi, Eloi, lama sabachthani. Nah saudara, kalimat ini membingungkan banyak orang. Tadi kita membaca, oh dia sedang memanggil Elia. Dia meminta tolong kepada Nabi Elia. Saudara, bukan saudara. Tuhan Yesus tidak meminta pertolongan siapa-siapa. Dia menjerit, dia menyatakan kesedihannya. Dia menyatakan perasaannya. Bahwa di dalam momen kegelapan itu, dia merasa ditinggal oleh Bapaknya. Kalimat ini adalah kalimat kutipan dari Mazmur 22. Di dalam Mazmur 22 kita juga menemukan Daud mengalami satu perasaan yang sama, seperti seolah-olah ditinggal oleh Allah. Nah, dia juga mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan kalimat inilah yang Yesus katakan ulang pada waktu dia di atas kayu salib. Saudara-saudara, mengapakah Tuhan Yesus pada waktu di atas kayu salib, dia harus mempertanyakan kalimat ini. Dia merasa ditinggal oleh Bapaknya. Bukan di dalam relasi Allah anak dengan Allah Bapa, tetapi di dalam relasi sebagai juru selamat dengan Allahnya. Maka Bapak Gereja Agustinus mengatakan kalimat, untuk apa sih Yesus Kristus berkata kalimat seperti itu di atas kayu salib? Jika bukan untuk kita. Saudara-saudara, Yesus Kristus berkata kalimat seperti ini, itu adalah mewakili seruan seperti Daud di dalam perjanjian lama. Ketika dia merasa ditinggal oleh Allah, sekarang perasaan itu diwakilkan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, kalimat ini ada kalimat yang luar biasa. Kalimat pertanyaan yang begitu penting di dalam Alkitab. Pertanyaan yang begitu menggetarkan hati. Karena inilah satu-satunya momen relasi Allah Bapa dengan Allah Anak seolah-olah menjadi putus. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, ini adalah kalimat pertama yang unik. Yesus tidak lagi menyebut Bapa dengan sebutan Bapa, tetapi Yesus menyebut dengan sebutan Allahku. Nah saudara, apa yang menjadi kalimat belakang dari pertanyaan ini? Mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara-saudara, belakangan ini di dalam situasi seperti ini, ada satu istilah yang kita kerap dengar di televisi di mana-mana, yaitu apa? Social distancing. Jaga jarak secara sosial, atau kemudian diperbarui menjadi physical distancing. Nah saudara, itulah yang membuat saudara dan saya hari ini tidak bisa ketemu di gereja ini, bukan. Kita harus dipisahkan oleh ruang dan waktu. Social distancing, physical distancing. Tetapi saudara, kalimat Tuhan Yesus pertanyaan ini itu lebih parah dari sekedar physical distancing dan social distancing dan physical distancing, saudara. Saya memberikan satu pengertian kalimat ini pada waktu Yesus bertanya, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini adalah spiritual distancing. Pemisahan secara rohani antara Bapa dengan anak. Saudara-saudara, Tuhan Yesus ketika di atas kayu salib, dia tidak bertanya kepada murid-muridnya. Dia tidak cari murid-muridnya. Murid-murid, di mana kamu? Mengapa kamu kok tinggalkan aku? Kecuali Yohanes tok. Yang 11, yang 10 lain kocar-kacir, Yudas sudah bunuh diri. Tuhan Yesus tidak cari, di mana murid-muridku? Mengapa engkau meninggalkan aku? Tidak, saudara. Tuhan Yesus hanya memikirkan relasinya dengan Bapa. Mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, coba kita merenungkan apa sih arti ditinggalkan oleh Bapa ini. Kata meninggalkan di sini itu menggunakan kata ekatalepo.
yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris abandon, mengabaikan. Kalimat ini yang muncul di dalam Ibrani 10 ayat 25 yang mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari ibadah-ibadah kita. Di situ kata menjauhkan, kata yang sama dengan kata meninggalkan ini. Maka saudara-saudara, kalimat meninggalkan ini saat memiliki makna yang begitu dalam, luar biasa. Di dalam hidup kita, saudara pernah enggak diabaikan oleh orang? Orang yang kita kenal, yang kita harap dia menyapa kita, melengos, enggak menyapa kita, mengabaikan kita, meninggalkan kita, mengacukan kita, menganggap kita cuek, enggak ada. Saudara, perasaan kita seperti apa? Wah, sombong ini orang ini ya. Kenal enggak mau nyopo, pura-pura enggak kenal. Saudara, kira-kira itulah perasaan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tuhan Yesus kalau diabaikan oleh orang Farisi, bagi dia no problem, karena itu memang musuhnya dia. Tuhan Yesus diabaikan oleh orang-orang Romawi, oleh Kayafas dan sebagainya, no problem bagi Tuhan Yesus. Tetapi pada waktu penyaliban itu, kegelapan itu membuat Tuhan Yesus mengerti dia sedang ditinggal oleh Bapaknya. Maka dia tidak bisa tidak. Dia bertanya dan berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, pertanyaan inilah yang membuat Calvin, Bapak Reformator, memberikan tafsiran yang unik. Inilah artinya Yesus turun ke dalam kerajaan maut. Di dalam pengakuan iman rasuli, salah satu poin yang dikatakan di situ adalah Yesus Kristus mati, turun dalam kerajaan maut. Maka banyak orang bingung, apa sih arti turun ke dalam kerajaan maut ini? Ada yang mentafsirkan Yesus pergi ke neraka, tidak. Tafsiran yang memungkinkan ini menunjukkan dan mewakili satu perasaan Yesus Kristus pada waktu dia ditinggal oleh Allah Bapaknya. Saudara-saudara, apa bahaya, apa kesedihan, apa yang paling menakutkan di dalam hidup manusia? Tadi di awal khotbah saya mengatakan kita di dalam satu situasi wabah virus corona yang membawa kita kepada keterpisahan. Banyak orang terpisah dengan keluarganya, dengan anaknya, suaminya, dan sebagainya. Itu sesuatu yang menyedihkan, ya. Itu sesuatu yang menakutkan, betul. Tetapi hari ini saya mengajak saudara merenungkan hal yang paling menakutkan, hal yang paling menyedihkan, hal yang paling bahaya di dalam hidup manusia pada waktu manusia ditinggal oleh Allah. Ini satu jeritan dari Tuhan Yesus yang mewakili umat manusia. Saudara-saudara, di dalam Alkitab dengan jelas menunjukkan banyak orang setelah ditinggal oleh Tuhan, hidupnya berantakan luar biasa. Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, hidupnya jauh dari Tuhan, yang ada kesulitan, penderitaan, dan segala hal yang lainnya. Yang kedua, Alkitab menunjukkan kepada kita, misalnya ada Raja Saul. Pada waktu Tuhan sudah tidak berkenan kepada Saul, Tuhan meninggalkan Saul. Saul hidupnya berantakan semua. Maka saudara-saudara, hal yang paling berbahaya di dalam hidup manusia, yang paling menakutkan, sebenarnya bukan keterhilangan sanak saudara kita. Mereka sudah di dalam Tuhan, mereka pulang ke rumah Bapa. Tetapi yang paling menakutkan di dalam hidup manusia, tatkala manusia ditinggal oleh Allah. Ini yang Yesus serukan di atas kayu salib, bukan? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara-saudara, di dalam peristiwa penyaliban, di situ dikatakan Yesus masih mengingat orang penjahat di sebelahnya. Yesus, ingatlah aku, kata dia. Dan Tuhan Yesus mengingat, hari ini engkau dan aku bersama-sama di Firdaus. Saudara, peristiwa penyaliban adalah satu peristiwa yang ironis, saudara. Karena Tuhan Yesus mengingat orang penjahat di sebelahnya, tapi dia sendiri dilupakan dan ditinggal oleh Bapaknya. Ini adalah hal yang menyedihkan, bukan? Kalau kita membaca di dalam Amsal 8 ayat 30,
Di sana dikatakan bahwa di dalam kekekalan Tuhan Yesus dikatakan sebagai anak kesayangan. Aku bermain-main di hadapannya Dia. Aku sebagai anak kesayangan. Tetapi di dalam peristiwa penyaliban ini, saudara, tidak ada lagi anak kesayangan, tidak ada lagi kalimat inilah anak yang kukasihi. Tuhan Yesus ditinggal oleh Bapaknya. Saudara, kenapa Tuhan Yesus ditinggal oleh Bapaknya di dalam kegelapan selama 3 jam itu? Bukan di dalam arti relasi Bapak dan anak itu putus, tetapi di dalam relasi Yesus Kristus sebagai perantara orang berdosa. Di dalam relasi Yesus Kristus sebagai juru selamat menebus dosamu dan dosaku di atas kayu salib. Maka di dalam status seperti itulah Yesus berseru mewakili kita. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara-saudara, pernahkah di dalam hidup kita kalau kita merenungkan, kita berseru kalimat ini kepada papa kita atau bapak kita? Saya yakin mungkin tidak ada yang pernah berseru dan menjerit seperti Tuhan Yesus, bukan? Senakal-nakalnya kita dulu waktu kita kecil, sendablek-dableknya dulu kita nakal, tidak pernah kita itu mungkin mengalami satu peristiwa sampai kita menjerit, "Papa, papa, kenapa engkau meninggalkan aku di sini?" Saudara-saudara, itu yang Tuhan Yesus alami di tengah kegelapan pada waktu Dia menanggung dosa manusia di dalam dunia. Ini yang terjadi sesuatu perasaan yang tidak bisa dimengerti oleh siapapun. Ketika kita membaca Injil Lukas, di situ ada satu kalimat yang mirip. Ketika perumpamaan anak yang hilang, anak yang bungsu itu sudah sadar, dia mengatakan satu kalimat, "Aku tidak layak jadi anak Bapak." Ini kalimat yang mirip. Dia sendiri merasa tidak layak menyebut bapaknya dengan sebutan Bapak. "Aku tidak layak jadi anakmu, Bapak." Saudara-saudara, ini yang Tuhan Yesus alami, satu puncak daripada kesakitan dan penderitaan Tuhan Yesus di atas kayu salib, diwakilkan di dalam kalimat, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Maka saudara, ketika kita merenungkan kalimat pertanyaan yang singkat ini, apa sih makna yang kita temukan di dalam perkataan ini? Saya memberikan 4 hal bagi kita untuk merenungkan di dalam momen Jumat Agung pada hari ini. Saudara-saudara, kalimat Tuhan Yesus ini menunjukkan konsekuensi dosa yang sangat dahsyat luar biasa. Kalau dosa itu cuma tidak serius, dosa itu cuma dangkal, dosa itu cuma ecek-ecek kualitasnya, Tuhan Yesus tidak perlu berteriak kalimat seperti ini. Paulus di dalam Roma 6 ayat 23 mengatakan, dosa itu upahnya maut, dosa itu upahnya kematian, di dalam arti terpisah dengan Allah selama-lamanya. Saudara, inilah yang Tuhan Yesus alami pada waktu Dia di atas kayu salib di tengah-tengah kegelapan. Sebagai juru selamat, Dia sedang menanggung dosa manusia di dalam dirinya. Dia merasa satu keterpisahan, ditinggal oleh Bapaknya, satu kesedihan yang luar biasa. Hari ini saudara sekalian, kita yang sudah di dalam Tuhan, kita sudah mengalami penebusan di dalam Kristus, menikmati anugerah Allah. Kita tidak pernah lagi berteriak kalimat ini kepada Tuhan, bukan? Sebab kita sudah diwakilkan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Allah mengingat kita, Allah mengampuni kita, Allah tidak pernah meninggalkan kita, sebab Dia sudah pernah meninggalkan anaknya di atas kayu salib. Siapakah yang bisa berkorban seperti ini bagi kita? Siapakah yang bisa menanggung segala dosa kita di dalam dunia ini selain daripada Yesus Kristus? Saudara, maka pertanyaan ini membawa kita kepada satu kesimpulan pertama. Oh, Yesus Kristus berteriak dengan demikian menyedihkan luar biasa. Itu menunjukkan dosa memiliki dampak konsekuensi yang sangat serius di dalam hidup manusia. Yang kedua, saudara, apa yang menjadi pengajaran
di balik pertanyaan yang begitu serius ini. Pertanyaan ini menunjukkan kekudusan dan keadilan Allah yang bersifat mutlak. Saudara, kalau keadilan Tuhan itu cuma standarnya rendah, kalau kekudusan Tuhan itu standarnya tidak tinggi, maka Yesus tidak perlu berteriak kalimat ini. Kalimat ini menunjukkan kekudusan Allah, keadilan Allah, sesuatu yang bersifat mutlak, yang tidak bisa ditawar-tawar oleh manusia. Saudara-saudara, Ibrani 9 ayat 22 mengatakan, sebab tanpa penumpahan darah, tanpa pencucuran darah, tidak mungkin ada penebusan. Apa artinya? Kalimat ini adalah memiliki prinsip seperti di dalam perjanjian lama. Orang dalam perjanjian lama kalau berdosa selalu potong domba, potong binatang, lalu persembahkan untuk Tuhan sebagai simbol daripada pengakuan dosa, simbol korban pengampunan dari Tuhan. Maka saudara, Ibrani 9 ayat 22 ini menunjukkan bahwa Kristus itu adalah penggenapan bayang-bayang korban di dalam perjanjian lama. Tanpa pencucuran darah, tidak mungkin akan ada pengampunan dosa. Siapa yang bisa melakukan ini? Hanya Yesus Kristus. Mengapa Yesus Kristus melakukan ini? Karena kekudusan Allah, keadilan Allah itu bersifat mutlak. Kalau tidak ada korban, tidak mungkin ada pengampunan dosa. Maka pertanyaannya, lalu siapa yang harus jadi korban? Ibrani 10 mengatakan, sebab semua korban dalam perjanjian lama itu hanya simbol bayang-bayang daripada sesuatu yang akan terjadi di kemudian hari, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kali kita memasuki momen Jumat Agung seperti ini, memikirkan salib, kita harus melihat di balik salib harus terjadi karena kekudusan Allah sudah kita langgar di dalam Adam. Adam berdosa melanggar kekudusan Tuhan. Dan di konsekuensi daripada kekudusan Tuhan yang dilanggar, harus ada keadilan Tuhan yang dinyatakan. Mengapa keadilan Tuhan harus dinyatakan? Sebab Tuhan pada waktu keadilannya dilanggar, di situ murka Allah menyala-nyala atas manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kali kita memikirkan tentang murka Allah, kita harus ingat siapa yang bisa memadamkan murka Allah. Kalau keadilan kita dilanggar oleh manusia, rumah kita dimaling orang, hak kita dirampas, kita marah tidak, saudara? Kalau saudara tidak marah, saudara bisa langsung masuk surga. Wajar marah, lumrah marah. Kamu maling rumah saya, harus dihukum. Saudara-saudara, kalau kita manusia berdosa saja memiliki sense of justice, perasaan keadilan harus dipuaskan, apalagi diri Allah. Maka saudara, hari ini kita diingatkan kematian Kristus di atas kayu salib. Dia sampai harus berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu adalah untuk memuaskan rasa keadilan Allah. Kematian Kristus dengan sampai menjerit kalimat seperti itu adalah untuk memadamkan murka Allah yang menyala-nyala karena dosa. Saudara, ini adalah satu prinsip yang hanya muncul di dalam Alkitab. Kekudusan Allah, keadilan Allah harus membuat Yesus Kristus mengalami apa yang disebut dengan ditinggal oleh Bapaknya. Yang ketiga, saudara sekalian, setiap kali kita memikirkan kalimat ini, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalimat ini memberikan arti puncak ketaatan Kristus kepada Bapaknya. Di dalam kitab Injil, saudara sekalian, kita berulang kali menemukan Yesus ngomong, makananku adalah melakukan kehendak Bapakku. Kehendak Bapak yang mana? Di atas kayu salib ini. Saudara, peristiwa penyaliban Tuhan Yesus
itu diawali dengan Yesus datang berdoa di Taman Getsemani. Jadi Tuhan Yesus ini punya tempat favorit untuk berdoa. Salah satunya itu Taman Getsemani. Dan malam sebelum dia disalib, dia berdoa seorang diri karena murid-muridnya tertidur semua. Saudara, di dalam peristiwa Getsemani itu ada satu peristiwa yang unik, saudara. Di mana Tuhan Yesus berdoa dengan sesuatu perasaan hati yang berbeda dengan hari-hari yang lain. Alkitab mencatat, dia berdoa dengan sedih dan gentar di dalam Injil Matius. Di dalam Injil Markus dikatakan, seperti mau mati rasanya. Saudara, kenapa kok Tuhan Yesus ngomong seperti ini? Aku seperti mau mati rasanya. Berdoa dengan sedih dan gentar. Hari ini saya mau menunjukkan kepada saudara ya, bahwa ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, seorang diri meminta pertolongan, berdoa, Bapak jikalau mungkin, lalukanlah cawan ini daripadaku. Allah Bapak tidak menjawab, saudara. Tidak ada suara dari langit, oh ya saya tolong kamu besok ya disalib, pada waktu dipaku, tidak mempan, pakunya bengkong semua, tidak ada, saudara. Saya akan utus ribuan malaikat membebaskan kamu dari salib, tidak ada, saudara. Langit senyap, malam itu hening, tidak ada suara apa-apa. Saya memberikan satu tafsiran dan pengertian, itulah momen awal Yesus mulai ditinggal oleh Bapaknya. Saudara-saudara, Tuhan Yesus sebenarnya mulai ditinggal oleh Bapak bukan di atas kayu salib. Dia mulai sense dia ditinggal oleh Bapak di Taman Getsemani. Maka dia berkata, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Dan di dalam peristiwa penyalipan, itu puncak daripada ketaatan Yesus Kristus. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara-saudara, kalau Tuhan Yesus tidak taat kepada Bapa, apa yang terjadi? Adakah kita sebagai orang tua pernah merencanakan sesuatu yang buruk kepada anaknya? Saya yakin di antara kita semua tidak ada, bukan? Kita merencanakan anak kita sekolah yang tinggi, punya gelar yang banyak, jadi orang yang sukses, dan sebagainya, dan sebagainya. Kalau kita merenungkan Alkitab, merenungkan momen Paskah ini, saudara terheran-heran luar biasa. Allah Bapa merencanakan anaknya untuk mati di atas kayu salib. Inilah pesan daripada Paskah. Inilah cinta Tuhan kepada kita semua. Saudara-saudara, jeritan Yesus Kristus, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Menunjukkan ketaatan Yesus begitu luar biasa, sampai dia mau ditinggal oleh Bapa demi menanggung dosamu dan dosaku. Siapakah yang bisa melakukan ini bagi kita? Tidak ada. Hanya Yesus Kristus mau turun ke dalam dunia, mengalami sesuatu penderitaan yang dia tidak pernah alami di dalam kekekalan bagi kita semua. Inilah message daripada berita salib. Maka yang keempat, saudara, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini memiliki makna menunjukkan kasih Kristus kepada umat tebusannya. Yohanes 15 ayat 13, Yesus sudah pernah memberikan satu kalimat kepada murid-muridnya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, kata Tuhan Yesus. Saudara, sebelum Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus sudah pernah ngomong loh. Ini ada semacam satu nubuatan, semacam satu wanti-wanti Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kamu sahabatku, tidak ada orang yang lebih besar kasihnya selain memberikan nyawanya mati bagi sahabatnya. Dan ini digenapi Tuhan Yesus di atas kayu salib bagi kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa sih kasih Kristus terbesar di dalam hidup kita? Jikalau kita berpikir, oh Tuhan mengasihi saya karena Tuhan menyembuhkan saya, bagi saya itu nomor 2, tidak terlalu penting. Oh Tuhan kasihnya besar Pak bagi saya, karena Tuhan menyembuhkan saya, memberikan kemakmuran bagi saya,
tidak penting. Saudara-saudara, ini yang paling penting di dalam Alkitab mengatakan, kasih Kristus terbesar bagi manusia, bukan pada waktu dia menyembuhkan, bukan pada waktu dia memberi berkat, bukan pada waktu dia mengusir setan, tetapi pada waktu dia di atas kayu salib memberikan nyawanya bagi engkau dan saya. Inilah kasih Kristus yang terbesar yang mungkin tidak bisa kita mengerti di dalam hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita seumur hidup tidak akan pernah memahami pertanyaan ini. Saya membaca banyak tafsiran untuk mengerti kalimat ini. Teolog-teolog kelas dunia, Martin Luther pun mengatakan, kita tidak akan pernah menyelami tuntas apa sih arti daripada pertanyaan ini. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tetapi kalimat ini yang jelas menunjukkan kepada kita, kasih Kristus kepada kita luar biasa. Kasih Kristus kepada kita melampaui semuanya. Dan ketaatan Kristus kepada Bapaknya, ketaatan yang mutlak, yang tidak mungkin bisa dia langgar sedikit pun. Hari ini saudara-saudara, di dalam kita memperingati akan peristiwa Jumat Agung, kematian Kristus bagi kita, apakah arti salib bagi saudara? Kita mungkin sudah terlalu lama jadi orang Kristen. Kita setiap tahun memperingati Jumat Agung dan Paskah. Sudah tahulah Kristus mati toh, 3 hari kemudian bangkit toh. Kita sudah kehilangan makna daripada salib itu. Saya harap saudara, hari ini kita kembali dibangunkan untuk mengerti apa arti salib di dalam hidup kita masing-masing. Paulus di dalam 1 Korintus 1 ayat 23 mengatakan, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang Yahudi, batu sandungan. Untuk orang bukan Yahudi, suatu kebodohan. Saudara, Paulus di dalam hidupnya, dia mengerti arti salib yang sesungguhnya. Maka inilah menjadi satu pedoman bagi kita. Inilah menjadi satu respon bagi kita. Kita harus di dalam hidup kita meresponi salib dengan benar. Memberitakan salib, menjadikan salib berita dan petunjuk pedoman di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Saya harap firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, mengingatkan kepada kita supaya kita tidak pernah meninggalkan salib Kristus di dalam hidup kita. Salib yang dianggap oleh orang dunia kebodohan, salib yang dianggap dunia batu sandungan, biarlah salib itu menjadi satu harta, menjadi satu kekayaan di dalam hidup rohani kita. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, hari ini kami diingatkan kembali akan cinta Tuhan kepada kami melalui anak-Mu Yesus Kristus. Tuhan, kami tidak mungkin akan mengerti sepenuhnya makna di balik pertanyaan Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tetapi kami mau belajar mengerti, di balik pertanyaan itu ada cinta kasih Tuhan yang luar biasa, mengorbankan Yesus bagi kami, supaya keadilan Tuhan dinyatakan, supaya kekudusan Tuhan ditegakkan kembali, dan kami boleh diperdamaikan kembali dengan Allah. Dosa kami diampuni, dosa kami tidak diperhitungkan, dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan. Kiranya tahun ini Tuhan, di tengah-tengah merebaknya wabah corona, hati kami juga terus penuh pengharapan di dalam Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan mengasihi kami. Biarlah berita salib menjadi berita kesukaan di dalam hidup kami. Bakarlah hati kami Tuhan, jikalau kami selama ini sudah menjadi orang Kristen yang suam-suam kuku, bangunkan kami kembali Tuhan, jikalau kami selama ini jadi orang Kristen yang sudah tertidur di dalam iman kami. Biarlah kami terus memandang kepada salib Kristus, menjadi kesukaan, menjadi kemuliaan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.